كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Nah, sekarang beliau akan ceritakan pengalaman beliau di masa itu untuk membenarkan apa yang telah beliau ucapkan. Kata beliau, walaqad ra'aitu jama'atan minan nas. Sungguh aku pernah melihat, menyaksikan sekumpulan dari manusia. Kanu yal'anunahum. Dahulu mereka itu melaknat, mencerca ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Wa yasubbunahum, dan mereka menghinakan ahlul bid'ah tersebut fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Fajalasuhum ala sabilil inkari warraddi alaihim. Jadi kata beliau, aku pernah melihat ada beberapa orang yang dulu mencerca, mencela, menghina ahlul bid'ah di majlis-majlisnya. Lantas dengan perjalanan waktu, orang-orang ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut. Tujuannya apa? Ngopi bareng? Enggak. Ya. Tujuannya bukan kongko-kongko, tapi tujuannya, kata beliau, ala sabilil inkar warraddi alaihim. Orang-orang ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut untuk mengingkari dan membantah mereka. Dialog, diskusi. Apa kata beliau? Fama zalat bihimul mubasatah wa khafiyul makr wa daqiqul kufr hatta subbu ilaihim, atau hatta subbu ilaihim. Nah, maka senantiasa yang terjadi di dalam majlis bersama ahlul bid'ah tersebut adalah sikap al-mubasatah. Ya, namanya sudah bermajlis, duduk bareng, ya mau nggak mau, sedikit banyak ada toleransi. Ya, yang tadinya tegas, keras, benci, mulai senyum, mulai sok, ya kita jangan terlalu keras lah. Pasti ada melunak, ya, ada tenggang rasa mulai masuk sedikit demi sedikit. Ya. Setelah itu wa khafiyul makr, dari ahlul bid'ah itu ada makar yang tersembunyi. Apalagi ahlul bid'ah itu banyak akalnya, banyak triknya. Ya, terkadang mereka menghalalkan segala cara untuk menghabisi lawan bicaranya. Mereka nggak segan-segan untuk berdusta. Mereka nggak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta. Mereka nggak segan-segan untuk khianat di dalam menukilkan nukilan-nukilan yang mereka ambil dari buku-buku literatur mereka, atau bahkan yang mereka ambil dari nukilan-nukilan ulama ahli sunnah. Mereka potong-potong seolah-olah mendukung mereka, padahal ucapan itu kalau dibaca secara keseluruhannya tidak. Ya, ada makar yang tersembunyi, wadaqikul kufur, dan ada kekufuran yang halus dalam ucapan-ucapan mereka, dalam argumen-argumen mereka. Hatta subbu ilaihim, sampai pada akhirnya, kata Imam Ibnu Battah, orang-orang yang tadi ini duduk bersama ahlul bid'ah tersebut dalam rangka mengingkari dan membantahnya, subbu ilaihim, akhirnya bergabung bersama mereka ahlul bid'ah itu. Ya. Makanya dari yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, menjauhlah, ya, menjauhlah, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah. Kalau dari Dajjal kita diperintahkan untuk menjauh karena Dajjal itu punya syubhat-syubhat, ahlul bid'ah juga demikian, sama. Bahkan kata beliau lebih parah daripada Dajjal, lebih mengerikan daripada Dajjal. Ya, lebih dahsyat fitnahnya daripada Dajjal. Maka ikutilah sunnah Nabi SAW.
ketika beliau berbicara tentang Al-Khawarij atau tentang orang-orang yang suka mencari ayat-ayat mutasyabihat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum. Orang-orang yang suka mencari ayat yang samar-samar itu tadi, itulah yang Allah maksud di dalam ayat. Ya. Maka kata Nabi, fahdharuhum, tinggalkan mereka. Ya. Jangan dekat dengan mereka. Bahkan sebelumnya Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-140, Allah menyatakan, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. Dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian di dalam kitab sucinya, bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan dipermainkan, fala taq'udu ma'ahum. Siapa yang suka mengingkari dan mempermainkan ayat-ayat Allah? Ahlul bid'ah. Mereka berargumentasi, mereka berhujjah, mereka berdalil dengan ayat-ayat, padahal sungguhnya ayat-ayat yang mereka bawakan itu sudah mereka pelintir maksudnya dan maknanya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Makanya ahlul bid'ah itu disebut dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Ya. Maka kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari dan dipermainkan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama orang-orang yang seperti itu, kata Allah. Ya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lainnya. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian duduk bersama mereka, kalian sama seperti mereka. Jadi menjauh dari ahlul bid'ah itu dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan para ulama salaf. Ya. Makanya ya kita ini lebih baik tahu diri. Jangan sok-sokan seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Battah, meskipun ustadz. Gitu loh. Kalau memang itu ahlul bid'ah, nggak usah sok-sokan lah. Nanti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah ini kejadian. Karena ngerasa sok pinter, ana sudah belajarnya tingkat tinggi, ya kan? Apalagi gelarnya sudah doktor misalnya, ngerasa bahwa dirinya aman. Ana bisa mengingkari dan membantah mereka. Pada kenyataannya ketika duduk senyum-senyum. Iya ya. Gitu. Gak bisa dia membantah seluruh apa yang diucapkan ahlul bid'ah itu. Apalagi kalau ada moderatornya. Dihentikan, dipotong-potong. Iya kan? Tersisa dari ucapan-ucapan ahlul bid'ah itu kalimat-kalimat syubhat. Kalaupun dia membantah, dibantah lagi oleh ahlul bid'ah itu. Dia mau membantah, dihentikan oleh moderator. Udah habis waktunya, Pak. Mau apa? Nggak bisa. Akhirnya yang tersebar di masyarakat, oh itu tuh yang jenggotan ahlus sunnah yang katanya sok-sokan paling nyunnah, itu kalah debatnya. Nggak ada hujjah mereka. Yang tadinya banyak orang sudah yakin dengan sunnah Nabi SAW, gara-gara kita yang sok-sokan ingin membantah ahlul bid'ah, berdiskusi dengan ahlul bid'ah tersebut, banyak orang yang menjadi rancu terhadap sunnah Rasulullah SAW. Ya. Udah nggak usah lah, ngapain, manfaatnya apa? Ya. Sunnah itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau manusia mau mendengarnya, mau mengikutinya, alhamdulillah, biha wa ni'mah. Kalau nggak mau mendengarnya dan mengikutinya, urusan mereka bersama Allah. Kita ini hanya sekedar menyampaikan. Kita nggak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau mereka tidak mau mengikuti dakwatus sunnah yang kita sampaikan kepada mereka.
Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Nah, dengan sikap yang seperti ini kita aman dari terjangkit syubhat. Yang kedua, dakwatus sunnah itu tidak rancu di hadapan manusia, karena kita yang tidak sanggup membantah syubhat-syubhat ahlul bid'ah dalam diskusi tersebut dengan tuntas dan jawaban yang lengkap. Ya. Kalau nanti dikatakan wah berarti mereka nggak mau debat, nggak mau diskusi, nggak punya hujah mereka itu, ya, nggak bisa membantah mereka, koar-koarnya saja yang berilmu, nggak apa-apa. Terserah mereka mau mengatakan kita nggak punya hujah, mau mengatakan mereka nggak mau diskusi dan lain sebagainya, terserah. Ya. Maka yang lebih baik daripada berdiskusi, duduk berdialog bersama mereka dengan madharatnya yang banyak, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah. Maka kalau benar-benar kita ingin membantah, yang paling terbaik seperti yang dilakukan oleh para ulama as-salaf dari sejak masa lampau sampai hari ini, membantah dengan tulisan. Itu lebih zen. Dengan karya ilmiah. Misalnya masalah apa? Bantah dengan tuntas. Kalau tulisan kan kita bebas. Anda membuat 1 jilid, 2 jilid, 3 jilid, biar marem, biar apa istilahnya? Sampai gelegan katanya orang Jawa Timur. Ya. Jelaskan di sana ayatnya, hadisnya, keterangan para ulama. Anda bebas. Ya. Bisa Anda sebarkan lewat buku yang dicetak atau lewat media sosial yang ada secara berseri. Itu lebih zen daripada Anda duduk bersama ahlul bid'ah, syubhatnya nggak tuntas, Andanya mencela-mencela, senyum-senyum, ya, kemudian kebenaran yang Anda bawa itu menjadi samar. Itu. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nasihat yang sangat berharga. Ketika Imam Ahmad menyatakan bahwa prinsip ahlus sunnah adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Ya, dalilnya dari Al-Quran sudah kita sebutkan, juga dari hadis Nabi SAW, serta keterangan Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Kita tambahkan dalam hal ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah. Wa qad ja'ahu rajulun faqala lahu. Ada seseorang yang datang kepada Anas bin Malik. Lalu orang ini mengatakan, ya Aba Hamzah, kunyahnya Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, laqitu qauman yukadzibuna bisyafa'ah wa bi'adzabil qabr. Wahai Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, kata orang ini, aku pernah menemui suatu kaum, mereka mendustakan tentang perkara asy-syafa'ah dan juga mendustakan tentang azab kubur. Apa kata Anas bin Malik? Ulaikal kadzabun fala tujalishum. Mereka adalah para pendusta, jangan engkau duduk bersama mereka. Ya. Karena mereka ini ahlul bid'ah yang mengingkari syafaat, yang mengingkari azab kubur adalah ahlul bid'ah. Nah, juga datang dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah, kata Ibnu Abbas, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Janganlah engkau duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah,
Karena duduk bersama mereka itu membuat hati-hati kita menjadi sakit. Ya, penyakit yang ada pada pemahaman mereka itu penularannya lebih berbahaya daripada kurap yang ada pada onta. Kurap yang ada pada onta itu cepat sekali menularnya. Ini lebih cepat daripada itu. Dan lebih sulit sembuhnya. Ya. Kalau syubhat mereka sudah masuk ke dalam hati dan kita tidak segera mengetahui obatnya, itu akan sulit sembuhnya.